Jadi hari ini gue pengen cerita soal sesuatu yang baru aja terjadi barusan. Dan ini merupakan sesuatu yang baru ya buat gue. Karena biasanya gue tuh melihat hal seperti ini tuh melalui sudut pandang orang lain, atau dari cerita orang lain, atau dari quotes-quotes Instagram. Itu adalah soal duit. Soal duit itu bisa merusak hubungan dengan orang lain. Soal duit bisa memperlihatkan sifat orang lain yang sebenarnya dan sebagainya itulah. Pertama-tama gue mau cerita dulu soal background gue, dimana sebenarnya gue ini adalah anak yang cukup beruntung, cukup privilege, karena gue punya orang tua yang keuangannya stabil dan ya cukup mumpuni lah, sehingga gue tidak perlu dari kecil tidak perlu mikirin hal-hal yang memusingkan soal duit. Jadi gue bukan anak yang cukup beruntung, karena gue bisa ya bukan kebanyakan ya, maksudnya untuk sebagian besar hidup gue, setiap kali gue ingin sesuatu itu gue bisa untuk beli, sehingga gue nggak pernah terlalu pusing soal urusan uang. Jadi ketika ada orang yang ngomong atau ada postingan di internet soal uang itu bisa membuatmu merusak hubungan dengan orang lain, bisa memunculkan sifat asli manusia. Gue ngerti sih, maksudnya gue ngerti bagaimana orang bisa punya pikiran seperti itu. Cuman gue tuh nggak pernah terlalu menganggap itu penting, karena seperti yang udah gue ceritain, gue itu orangnya cukup privilege gitu, sehingga gue tuh tidak pernah merasakan hal-hal seperti itu karena uang. Gue tidak pernah melakukan hal-hal yang desperate atau bodoh, atau melakukan hal-hal naif, pokoknya hal aneh karena gue gak punya uang. Nah kemudian akhir-akhir ini gue mengalami hal-hal seperti itu, karena di masa kuliah gue ini, di semester ketiga ini gue pindah tempat tinggal. Sekarang gue ngontrak bersama 4 teman gue, meskipun yang baru tinggal baru 2 ya. Nah karena gue ngontrak gini, gue sekarang jadi ada yang harus dibayar, yang mana dulu tuh biasanya gak pernah gue bayar. Jadi kan dulu kan gue ngekos nih, karena ngekos kan semua udah ada satu paket gitu kan. Jadi kayak listrik, internet, air itu satu paket dalam satu kali pembayaran selama setahun gitu. Nah karena gue ngontrak, jadi hal tersebut tuh jadi terpisah, sehingga gue sekarang harus bayar itu sendiri dengan uang jajan yang gue punya. Nah kemudian tentu saja karena sekarang gue harus memisahkan jajan gue ini untuk bayar hal-hal tersebut, gue jadi lebih mikirin soal uang yang gue punya kan. Nah kemudian gue mulailah mempertimbangkan banyak hal yang biasanya gak pernah gue pikirin, kayak apakah gue harus ngambil side job, apakah gue harus ngerjain ini buat tambahan, apakah sekarang gue harus begitu-gitu, sekarang gue harus lebih hemat listrik, sekarang gue harus hemat air, kayak gitu, ngerti lah. Kalian yang mungkin sudah tua pasti ngerti lah. Nah ini adalah pengalaman gue dengan orang lain terkait uang. Ya tentu saja nih akan ada kemungkinan orang yang akan gue omongin nonton video ini, dan gue pengen bilang kalau ini tidak ada bermaksud apa-apa ya, hanya cerita saja, tidak bermaksud menjelek-jelekan. Tentu saja kita harus selalu disclaimer gitu di zaman sekarang, dikit-dikit salah paham, dikit-dikit itu, sehingga kita harus disclaimer dulu. Jadi ya, ini disclaimer ini bukan menjelek-jelekan, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin apa-apa, cuma pengen cerita aja coy. Jadi kita mulai dari yang lebih awal dulu. Ini adalah soal guru gue. Jadi di SMA itu gue punya guru sangat dekat, sangat akrab. Jarang loh punya guru akrab tuh, apalagi di sekolah ya. Karena biasanya guru kan gak asik ya. Nah, gue sama si guru ini tuh sangat dekat sekali. Karena dulu ketika gue sekolah, gue tuh di SMA tuh lantai 3 ya kelasnya. Lantai 2. Dan gue malas banget di kelas, karena di kelas sangat berisik. Gue tuh kayaknya sangat introvert ya. Jadi gue sebenarnya gak suka banget di kelas yang berisik, penuh dengan jadi gue tuh sering nongkrong di perpus dan S1, dimana di situ tuh adalah tempat-tempatnya guru-guru. Nah, si guru ini tuh dekat banget sama gue, dan akhirnya kita punya hubungan baik hingga gue lulus sekarang. Nah, kemudian kemarin itu beliau minta
gue buat gambarin maskot gitu lah untuk perusahaannya. Gak tau sih buat apa, pokoknya dia minta gambarin maskot karena gue kan ini ya bisa gambar, dia juga tahu gue suka gambar, sehingga dia minta gue gambarin maskot buat dia. Dia sebenarnya cerita kalau sebenarnya dia dulu bukan dulu, dia awalnya pengen nge-hire orang dari Shopee gitu yang bisa desain, cuman dia bilang mending ngejajarin Kara katanya sekalian kan. Terus karena gitu ya udah dong, ya udah deh nggak apa-apa, it's okay, guru gue ini gitu kan, I need to return the favor type of shit gitu. Jadi akhirnya gue bikin dia maskot, dia suka, dan dia membayarnya menggunakan traktiran. Gue dikasih makan di Gojekin. Nah itu tidak ada masalah, it's okay, deal good. Aku kenyang meskipun makanan yang dia buat tidak enak sebenarnya, tapi it's okay lah. Still appreciate the payment. Anyway, beberapa hari setelah itu dia pesan lagi. Sekarang dia pesan dua gambar, dua maskot. Nah, terus dia sekarang ini bayarnya pakai duit nih, bayarnya pakai uang beneran. Dia ngasih harga 80.000 satu karakter. Yang mana kalau kalian adalah seorang ilustrator, desainer, atau siapapun yang berada di bidang kreatif, pasti tahu betul kalau sebenarnya itu harga sangat murah ini, sangat under standar lah. Karena orang Indonesia itu bisa menghargai karya bro. Tapi itu gue sebenarnya diskusi juga sih sama guru gue ini kayak, tapi secara bercanda gitu, apakah karya gue ini hanya bernilai segini gitu ya? Tapi dia bilang ya nggak gitu, lebih, cuman harganya cuman dia cuma punya budget segitu. Ya udahlah, it's okay. Jadi ya udah apa, karena seperti yang gue cerita tadi juga, gue sekarang punya pengeluaran lebih karena gue harus bayar ini itu. Jadi gue merasa ya udah deh, karena gue butuh juga, why not. Tapi setelah itu beliau ini mintanya banyak gitu loh. Jadi kayak ketika gambarnya dia udah jadi, terus dia minta boleh gak ini diganti. Kalian ngerti lah, desainer pasti ngerti lah. Pasti ada kalian bertemu klien-klien yang udah jadi tapi dia malah minta ganti. Padahal kan standarnya ya, seharusnya ya, kalau misalnya mau ganti hal-hal yang rumit itu di awal, sehingga ketika udah jadi proses ganti itu tidak jauh. Nah terus kalau misalnya mau ganti yang besar gitu ya, kayak hal besar yang mau diganti, itu sama dengan bayar lagi. Nah tapi tentu saja gitu kan, karena ini guru gua, bukannya gue bilang guru gua kagak bisa bayar atau tidak menghargai karya gue, cuman jadi pada akhirnya dia tidak bayar untuk mengganti itu, dan malah dia bilang nggak jadi gantinya. Jadi ya sebenarnya tidak terjadi sih. Cuman inti dari cerita itu adalah gue jadi merasain loh, gara-gara si duitan ini, gara-gara dia mesen ini dan pembayarannya begini-begini gitu, gue jadi merasa jadi sekarang tuh jadi ada jarak gitu sama gue sama dia. Meskipun mungkin dia tidak merasa begitu, cuman jadi ada perasaan apa ya, jadi perasaan akur tidak enak gitu loh sekarang, gara-gara dia kasarnya tuh tidak membayar gue dengan benar gitu loh. Itu loh maksudnya tentang si uang-uangan ini, yang mana itu adalah hal baru sih buat gue. Apa gue telat banget ya merasakan hal seperti ini. Gue udah 19 tahun, dan ini adalah pertama kalinya gue merasa digituin. Enggak pertama kali juga sih, gue pernah digituin cuman sama orang-orang yang gak gue peduliin gitu. Nah sekarang ini kan guru gue ya, gue yang sangat akrab dengan gue ketika SMA, sehingga rasanya tuh aneh gitu. Rasanya tuh jadi, aduh gimana menjelaskan ya, rasanya tuh jadi sangat, oh my god bro, oh hell no man, jadi sangat apa ya, aduh ini harus di-cut aja soalnya gue harus nyari kata-kata dulu. Rasanya tuh pokoknya jadinya sangat tidak mengenakan, karena yang melakukannya adalah orang yang gue pedulikan gitu, karena orang yang penting buat gue gitu, sehingga rasanya ya it sucks aja gitu, karena I expect more. Udah kita lanjut ke cerita selanjutnya yang baru saja terjadi
hari ini, yang kejadian inilah yang buat gue pengen bikin video ini. Jadi gue kan punya circle teman ya, well friend groups. Aku punya teman gue ini memutuskan untuk nginep di kontrakan gue sekarang. Di kontrakan gue itu ada AC-nya, ada kamar nggak ada AC-nya. Yang itu adalah kamarnya teman gue yang belum pindah ke sini. Nah, singkat cerita, dia nginep dan dia pakai kamar tersebut menggunakan AC. Kemudian ketika dia pergi, dia itu lupa matiin AC-nya dan gak ada yang tahu AC itu nyala. Dan baru tahunya itu adalah 6 hari kemudian. Anjing kan, bayangin aja AC nyala 24 jam 6 hari. Nah, gimana caranya gue bisa tahu AC nyala tiap hari? Jadi teman gue yang punya kamar itu minta dicekin kamarnya bau apa enggak, apakah ada apa-apa atau enggak, pokoknya minta dicekin lah. Nah, jadi itu adalah pertama kali gue masuk ke kamar setelah ya gak pernah lah ngapain gue masuk kamar orang. Akhirnya gue masuk kamar dia dan ternyata AC-nya nyala. What the hell gitu. Nah, dan itu juga bertepatan dengan hari itu, dimana hari itu adalah hari listriknya habis, tokennya habis. Nah, jadi masuk akal dong kalau misalnya gue nanya atau misalnya gue approach teman gue yang pakai kamar itu, lo waktu pakai kamar ini AC-nya dimatiin apa kagak? Gitu kan? Nah, akhirnya gue ngomong sama dia nih, mau ngobrol soal, yaudah nih, karena AC-nya nyala gara-gara kecerobohan lu mau gak bayar listrik yang hilang akibat AC tersebut? Nah, cuman setelah dihitung-hitung, nggak masuk gitu, hitungan tuh tidak masuk, tidak make sense. Mungkin ini ya, kalau kalian ingin langsung ke poinnya saja itu bisa skip ke sini karena gue mau menjelaskan technical halnya kenapa hitungan tidak masuk. Jadi intinya AC-nya 1155 watt, anjing gede banget ya, gede banget dan nyala selama 6 hari 24 jam. Tapi dan gue itu ngisi listriknya 100.000. Nah, anehnya kan kalau dengan watt segede itu dan listrik yang cuma gue isi 100.000, harusnya itu listrik habis lebih awal, tapi baru habis 6 hari kemudian. Sehingga ketika dihitung berapa yang dia harus ganti, jadinya kagak masuk akal coy. Jadinya harusnya nih bukan isi 100.000, tapi setelah dihitung kok 300.000 lebih gitu. Gue aja cuma ngisi 100.000, gue gak ngerti, gue jujur gak ngerti apa terjadi. Gue gak ngerti apakah itu AC sebenarnya benar-benar nyala 24 jam tiap hari selama 6 hari. Gue gak tahu apakah ada yang bocor atau konslet. Tapi yang jelas kalau misalnya itu AC nyala 6 hari, harusnya itu listrik habis lebih cepat. Atau ya betul maksudnya, harusnya kalau itu AC beneran nyala 6 hari, habis lebih cepat. Makanya ketika gue kasih hitungannya ke dia dan dia juga hitung berdasarkan data-data yang gue kasih, kagak masuk nih. Dia ngira belum. Nah, akhirnya gue bilang, karena gue ngisi 100 nih, gue juga kasih alasan menggunakan data soal KWH-nya lah, watt-nya lah, gue hitung-hitung, terus gue bilang, gue kan ngisi 100 nih, gimana kalau lu bayar 50 aja? Gitu. Tentu saja ini bukan apa-apa ya, gue kan memang kagak punya duit nih buat bayar AC 6 hari yang kagak dipakai. Jadi kan wajar dong gue minta pertanggungjawaban atas kecerobohan dia. Jadi gue bilang, mau gak kalau lu bayar 50 aja? Karena kalau hitungan AC-nya 300.000 lebih kan, yang mana itu juga tidak masuk akal. Nah, ini impresi yang gue dapet sih. Gue gak tahu pemikiran dia sebenarnya gimana, tapi gue merasa dia tuh seperti mikir gue tuh sedang mencoba untuk nge-scam dia hanya untuk 50.000 bro. Yang mana itu dari itunya itu tuh udah konyol banget gitu. Maksudnya kita kan teman nih, masa dia berpikir gue mau mengorbankan pertemanan ini hanya untuk 50.000? Kalau misalnya 50 juta ya wajar gitu kan, jadi nggak percaya gue lagi. Tapi itu 50.000 aja, dan itu pun bukan gue ngarang. Maksudnya gimana ya, kalau gue pengen bohong kan datanya harusnya gue bohong juga dong supaya dia percaya. Lain aja gue gak ngerti, gue cuma ngasih tahu yang dia tanya, setelah dia hitung kagak nyambung, dia salah gue jadinya. Terus gue jadi merasa udahlah gue hilang duit, hilang teman. Padahal gue kagak ngerti apa-apa.
Aduh, pokoknya gitu deh. Saya gue bingung banget. Pertama gue bingung kenapa dia mikir begitu. Dan kedua gue bingung itu sebenarnya AC kenapa. Itu gue kagak ngerti. Nah barulah akhirnya gue jadi kepikiran soal apakah memang duit ini problematik banget kalau udah bersangkutan dengan orang lain. Anjir lah bro, gue tuh cuma ingin hidup tenang gitu loh. Cuman masa ada kejadian kayak gitu gue diem aja gitu kan. Masa ada AC nyala 24 jam 6 hari gara-gara orang lupa matiin terus jadi gue yang nanggung. Tapi akhirnya gue yang nanggung sih. Soalnya kan ya gimana gitu, orangnya kagak mau bayar. Tapi tentu saja kalau misalnya mungkin kalau dia nonton akan tetap merasa gue salah. Karena tentu saja nih kalau ada orang cerita pasti orang mikir akan bias supaya kelihatannya gue yang benar. Tapi jujur bro, ini benar-benar apa yang terjadi, ini benar-benar apa yang gue alamin dan gue gak ngerti dah kenapa dia bisa mikir gitu. Terus awkward kan, soalnya kalau udah cekcok gitu kan, kalau ketemu kan jadi awkward, yang mana tidak seru dong, tidak asik dong. Ketemu dia awkward cuma gara-gara 50.000. What the hell? Ya, gitu deh. Gitulah cerita aneh ini. Mungkin untuk orang yang udah lebih expert gitu ya, lebih ngerti soal perduitan, soal temenan sama orang, mungkin akan ngerasa ini cetek gitu, permasalahan yang apa sih lebay lu gitu. Tapi ya namanya juga baru pertama kali, ya nggak apa-apa dong, gue merasa begini. Lalu apa pesan moralnya? Pesan moralnya, apa ya? Gue juga kagak tahu nih pesan moralnya apa. Soalnya gue juga kagak ngerti. Atau mungkin, aduh gimana ya? Gue sih merasa cukup aneh ya. Gue merespon dengan cukup dewasa pada permasalahan ini, dan gue merasa seharusnya bisa berakhir dengan lebih baik. Sehingga gue pikir mungkin kalau ada pesan moralnya adalah coba kalian apabila bertemu dengan sebuah masalah, dewasalah. Coba cari titik tengahnya yang benar-benar menguntungkan dua belah pihak. Ya, komunikasi yang lebih baik. Karena komunikasi sangat penting. Karena ini tuh perasaannya tuh sama gitu. Perasaan antara gue dengan teman gue ini dan juga perasaan gue dengan guru gue itu mirip. Perasaan itu mirip karena mereka berdua tuh sama-sama orang yang gue pedulikan gitu. Teman gue, terus jadi serasa hancur gara-gara masalah 50.000. Terus gue sama guru gue serasa jadi hancur juga karena itu duit juga gitu loh. Dan konyolnya lagi adalah masalah duitnya itu bahkan duitnya tidak gede. Aduh, diam lah. Tapi ya sekali lagi, gue bukannya mau ngejelek-jelekin teman gue atau guru gue cuman ingin berbagi cerita. Namanya juga gak gue sebutkan. Jadi ya terima kasih